supaya rezekinya berkah, supaya rezeki itu ada terus, nyaman, ya kah, kadang alih dicari. Itu dianjurkan malam nisfu Sa'ban mulai maghrib boleh sampai subuh, waktunya mulai maghrib sampai subuh, atau menulis inna hada la rizquna ma lahu min nafad. Itu ada dalam surah As-Sod. Kada tahu ayat berapa, kada tahu ulun. Ada ingat kayak ada menyatakan ayatnya juga. Pokoknya kalimat inna hada la rizquna ma lahu min nafad. Nah itu dianjurkan menulisnya itu di atas kertas sekali, jangan nulis malam nisfu Sa'ban, buat dalam laci, ya kah? Insya Allah raja itu kadang alih, insya Allah sugih. Lu sudah sugih dulu guru aja, kada perlu gitu. Nah supaya berkah. Ini orang sugih belum tentu berkah ya, kalau mun sugih panggaringan bapak juga supaya berkah, ya kah? Rajakinya tulis di malam nisfu Sa'ban kalimat inna hada la rizquna ma lahu min nafad dalam kertas salambar, andak dalam laci. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Ila anallaha yataqabbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in, khususan ila ruh al-Imam al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa ila ruh Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki usulihim wa furu'ihim. Anallaha yaj'aluna min ulama'il amilin al-muflihin fi darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita membahas tentang apa saja yang kita lakukan di bulan Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban. Karena malam Rabu ini kita sudah memasuki malam nisfu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW di malam nisfu Sya'ban itu, pernah pada suatu malam Nabi Muhammad keluar dari rumah. Kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau penasaran apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di malam hari. Ternyata Nabi Muhammad keluar di malam hari, beliau ziarah ke makam Baqi'. Kemudian kita kawas sebadatan bazirah ke Baqi', bazirah ke makam para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ziarah ke makam Baqi', menziarahi para sahabat yang sudah wafat. Kemudian dilihat, diperhatikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad berdoa, beribadah di sana. Kemudian setelah pulang daripada tempat tersebut, Sayyidat, panjang kisahnya,
Ya kan? Kemudian pulang dari tempat tersebut, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kada biasanya pian malam-malam keluar ziarah? Malam apa gerang itu beribadah, ya kan? Memprioritaskan malam itu ibadah banyak mana balain pada malam-malam yang lain. Malam yang lain sini pak ibadah, cuma malam itu lebih lagi. Kada biasanya pian malam apa gerang itu wahai Rasulullah?" Ujar Nabi Muhammad SAW, itu malam nisfu Sa'ban. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW di malam nisfu Sa'ban, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi kita Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga. Mun kita siapa yang menjamin? Belum ada yang menjamin lagi. Nabi Muhammad itu sudah mendapat stempel ahlil jannah, masuk ke dalam surga. Malam nisfu Sa'ban sidin beramal, beribadah, ya kah? Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, itu Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kana Aliyun radhiyallahu anhu yufarrik nafsahu lil ibadah fi arba' layal fi sanah. Dalam 1 tahun itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengkhususkan 4 malam untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Dalam 1 tahun ada 4 malam beliau khususkan untuk memperbanyak amal ibadah. Setiap malam sidin beramal beribadah, ya kah? Cuma 4 malam ini beliau tambahkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan 4 malam tersebut? Yang pertama, malam pertama bulan Rajab. Sudah lewat, ya kah? Mudah-mudahan panjang umur sampai pulang kita kau batamun Rajab yang tahun yang akan datang. Nah, malam pertama daripada bulan Rajab itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menghidupkan malamnya semalaman suntuk untuk beramal beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, malam hari raya Idul Adha. Nah, malam hari raya itu orang ba'amaliyah, ya kah? Ba'amaliyah. Mun orang wah ini malam hari raya balatupan, ya kan? Banyak nyaringan latupan bebanyakan. Nah, mun orang malam hari raya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, itu Sayyidina Ali mengkhususkan malam, memprioritaskan malam tersebut untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah. 2 dah. Yang ketiga, malam hari raya Idul Fitri, malam hari Idul Adha. Yang kedua, yang ketiga malam hari raya Idul Fitri. Ini Nabi Muhammad malam hari raya Idul Fitri, malam hari Idul Adha memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Yang keempat, yang terakhir adalah Lailatul Nisf min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man, nyamun orang tahu nyaman, ya kah? Nya masalahnya orang kada tahu. Dikira malam nisfu Sa'ban lawan malam-malam yang lain sama, padahal beda, ya kah? Orang yang ilim, Sayyidina Ali ini adalah ujar Nabi Muhammad, ana Madinatul Ilm wa aliyun babuha. Aku nih jadi Nabi Muhammad gudangnya ilmu. Biar ilmu ngapa aja ada di Nabi Muhammad, ya kah? Gudangnya ilmu. Ana Madinatul Ilm, aku jar Nabi Muhammad gudangnya ilmu. Wa aliyun babuha, sedangkan Sayyidina Ali minantuku, itu adalah pintu gerbang daripada gudang tersebut. Nah, makanya Sayyidina Ali, karena orang ini tahu, karena orang ini berilmu, kana Ali radhiyallahu an yufarrik nafsuhu lil ibadah fi arba' layal fi sanah. Beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dalam 1 tahun ada 4 malam yang beliau prioritaskan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 malam tersebut, malam 1 Rajab, malam hari Idul Fitri, malam hari Idul Adha, kemudian yang keempat adalah malam nisfu Sa'ban yang akan kita temui insyaallah malam Rabu ini. Nah, mudahan kita panjang umur. Batamuan malam nisfu Sa'ban kita kada tahu Bang, ya Allah. Kada tahu. Intinya malam nisfu Sa'ban ini malam berkah. Makanya Nabi Muhammad itu berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban. Yang malam
nisfu Sa'ban ini di antara nama lain daripada malam nisfu Sa'ban itu adalah Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Makanya para ulama-ulama, orang-orang soleh, bilanya malam nisfu Sa'ban karena banyak keberkahan di dalamnya, banyak-banyak meminta kepada Allah, banyak-banyak beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam berkah. Nama lain juga daripada malam nisfu Sa'ban ini adalah Lailatul Takfir. Lailatul Takfir, malam penghapus dosa. Mohon kita bahasa Indonesianya itu malam pemutihan dosa. Nah, kan ada hari pemutihan ya Allah, pemutihan daripada denda. Nah, ya kah? Ada malam pemutihan dosa, tapi ini pemutihan dosa. Ya kah? Ya, setahun ya kah? Misalnya dosanya banyak melakukan dosa nih. Dosa muntung, dosa mata, dosa talinga, dosa batis, dosa tangan, yang ada kerasaan ataupun yang kerasaan ya kah? Yang dirasa ataupun yang tidak dirasa. Nah, malam nisfu Sa'ban itu pemutihannya. Makanya Sayyidina di dalam kitab Muqasyafatul Qulub, Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau mengatakan, mengutip perkataan Al-Imam As-Subki, anna lailatan nisf min Sya'ban tukaffiru dzunub sanah. Ujar Imam Subki bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu dapat menghapus dosa selama 1 tahun. Nah, pemutihan malam dosa setahunan malam nisfu Sya'ban. Nah, terus Sa'ban mulai Sa'ban tahun kemarin sampai Sa'ban tahun ini, amun hendak diputihkan dosanya, dibersihkan dosanya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, beramal, beribadah di malam tersebut. Nah, kalau malam Jumat tuh kan tukaffir dzunub al-usbu'. Malam Jumat itu adalah malam penghapus dosa selama 1 minggu. Kalau kita malam Jumat beramal, beribadah, semingguan dosa diampuni. Karena kalau malam Jumat akan datang beribadah pulang, semingguan pulang diputihkan dosa. Ya kah? Malam Jumat pulang bertahun, semingguan pulang diputihkan dosa, diampuni dosa selama 1 minggu. Walailatul Qadar tukaffiru dzunub al-umur. Nah, adapun malam Lailatul Qadar, ini kita kada tahu, apabila kada tahu kita. Ya kah? Ulama mengatakan Lailatul Qadar Lailatul Mubham. Malam Lailatul Qadar itu malam yang mubham, kada diketahui. Makanya ulama ada yang menyambat malam 17, ya kah? Malam nuzulul Quran nih. Ada yang memadakan malam 21, ada yang memadakan 23, ada yang memadakan 27, ada yang memadakan 29. Banyak ulama, ya kah? Pokoknya malam Lailatul Qadar itu kada jelas apabila. Intinya kita dianjurkan setiap malamnya itu untuk beramal beribadah. Sengaja Allah Subhanahu wa taala sembunyikan malam Lailatul Qadar untuk apa? Supaya kita itu kada pilih di dalam beramal beribadah. Coba pian bayangkan seandainya ditentukan malam Lailatul Qadar itu malam 21. Bisa pian malam 21 aja beramal beribadah. Malam yang lain parai. Makanya ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu lebih lebih banyak mengatakan 10 terakhir. Ya kah? Karena jadi 10 terakhir diandak malam Lailatul Qadar? Karena 10 terakhir itu banyak orang yang lalai. Banyak orang yang ibarat baterai itu suak sudah. Malah 10 pertama rami orang beramal. Ini memang sesuatu yang mahal tuh ngalih didapatkan. Berlian lah, mahal harganya loh. Mungkin lah berlian pendapat langsung di tanah, ada mungkin. Ya kah? Berlian tuh sesuatu yang mahal tuh pasti ngalih didapatkan. Begitu juga malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tuh ya ngalih didapatkan. Cuma ulama kebanyakan mengatakan malam 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa jadi 10 terakhir? Karena 10 terakhir tuh waktu koler-kolernya. 10 pertama masih rajin. 10 kedua mulai suak dah baterainya. 10 ketiga, nah nenek hilang sama sekali. Ya kah? Apalagi malam hari raya, ya kah? Malam hari raya itu kan ada lagi usianya, ya kah?
Kada ada lagi sembahyang isya gen amun kada sok aja ada yang sembahyang isya ya kah. Sembahyang hari rayanya sembahyang isyanya kada. Subuhnya kada sembahyang, hari rayanya sembahyang. Nenek ngarannya ya teh apa ngarannya iwak yang halus ditangkapi, iwak yang ganal dilepas. Ya itu yang wajib dilepas, yang sunnah digawe. Nah, Lailatul Qadar tukaffiru dzunub al-umur. Malam Lailatul Qadar itu dapat menghapus dosa seumur hidup. Nah, makanya karena apa jurang tulah door fresh kasambatnya tuh hadiahnya tuh ganal, makanya para ulama, orang-orang soleh bilanya malam-malam bulan Ramadan tuh bahimat ba amaliyah. Amun di Tarim bian. Tarim tuh kan kampungnya habaib, ya kah? As-Sugab, Al-Aidarus, ya kah? Bahashim, ya kah? Al-Gadri, kampungnya para habaib. Itu kalau di Tarim malam-malam bulan Ramadan itu bian kada ada beguringan. Malamnya seperti siang, siangnya seperti malam. Karena orang paham, ya kalau orang tahu. Ya, karena kita kada tahu, ya dikira malam-malam bulan Ramadan itu sama dengan malam-malam yang lain. Karena kita kada tahu. Tapi kalau orang tahu, oh, malam bulan Ramadan nih balain lawan malam yang lain. Makanya mereka para aulia wa sholihin bilanya malam bulan Ramadan kada singguringan. Bapak, ibadah. Itu tarawih pianlah di Hadramaut tuh kada bapapagatan. Misal habis isya tarawih di Masjid Al-Muhdor. Karena pulang tuntung di Masjid Al-Muhdor sembahyang tarawih pulang di Masjid Jami Suk. Ya kah? Karena pulang tuntung di boleh ya kalau sembahyang tarawih nang itu. Boleh sembahyang tarawih sambung terus. Samalaman tuh. Karena pulang jam 1 atau jam 2 sembahyang witir bubuhannya. Ya kah? Begiliran bolang sembahyang witir sampai subuh. Tadi malam nang kaya siang nang kaya malam. Mun kita malam nang kaya malam juga, siang kaya siang juga. Kada ada bedanya ya kalau. Nah, karena kita kada tahu. Kenapa? Nih, Lailatul Qadar tukaffiru dzunub al-umur. Ujar Imam Subuki, barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, menami malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tukaffiru dzunub al-umur, dapat menghapus dosa seumur hidup. Nah, door freshnya ganal benar. Ya kah? Nah, jadi malam nisfu Sa'ban tadi. Malam nisfu Sa'ban itu ujar Imam Subuki, anna lailah nisif min Sya'ban tukaffiru dzunub as-sanah. Orang yang menghidupkan malam-malam nisfu Sa'ban dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menghapus dosa selama 1 tahun. Nah, pemutihan dosa malar dulu tahun samalam ya kalau dosa habis diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi malam nisfu Sa'ban ini malam takfir. Ya kah? Malam penghapus dosa, malam pemutihan dosa. Nah, jangan sampai kita lalaikan malam-malam tersebut. Maka semalaman aja, ya kah? Mun mahadang tahun kaina kalau peno kada ada umur, ngaran umur kada tahu. Ini Saban tahun kemarin banyak kita tetamuan kawan. Tahun ini mungkin sidin kada ada lagi, ya kah? Nah, jangan sampai kita menyia-nyiakan malam nisfu Sa'ban tersebut. Malam nisfu Sa'ban ini malam mulia, ya kah? Sebujurnya bulan Sya'ban itu bulan mulia, bulan Rajab bulan mulia, bulan Ramadan bulan mulia. Namun ada undasnya di situ. Kalaunya malam Rajab, kalaunya bulan Rajab, malam mulianya andaknya di malam pertamanya. Bulan Sya'ban bulan mulia, tapi kemuliaan di dalamnya terletak di dalam nisfu Sa'bannya. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, kemuliaannya terletak di malam Lailatul Qadarnya 10 terakhir. Nah, malam nisfu Sa'ban, ya kah? Insyaallah kita tamui di malam Rabu yang akan datang. Ya kalau malam Rabu, ya kalau malam Rabu. Malam Rabu, nyatakan malam Rabu, jangan kada ba'amaliyah. Itu disebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ujar sidin Lailatul nisif min Sya'ban ya afdhul layali ba'da Lailatul Qadar. Malam nisfu Sya'ban itu jasidin malam yang paling afdol setelah malam Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar nomor 1. Nomor 2, malam nisfu Sa'ban. Nah, makanya jangan malam Lailatul Qadar kita kada tahu apabila malamnya, kada jelas, ya kah? Sengaja disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita kau menghidupkan setiap malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah. Kada tahu kita. Tapi kalau malam nisfu Sa'ban ini jelas malam Rabu nih nah. Ya kah? Nah, itu malam yang paling afdal. Lailatul nisf min Sya'ban hiya afdalul layali. Malam nisfu Sa'ban itu adalah malam yang paling afdal di antara malam-malam yang lain ba'da Lailatul Qadar, setelah malam Lailatul Qadar. Ini perkataan Al-Imam Ghazali radhiyallahu an. Nah, makanya kita dianjurkan di malam nisfu Sa'ban ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad itu beliau mengatakan, man ahyal layalil khamas, barang siapa yang menghidupkan 5 malam dengan amal, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajabat lahul jannah, wajib, pasti. Ini Nabi Muhammad yang berpandir, ulun cuma membacakan aja. Man ahyal layalil khamas, ujar Nabi Muhammad, barang siapa yang menghidupkan malam-malam yang 5 dengan amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajabat lahul jannah, pasti inya masuk ke dalam surga. Nah, siapa hendak masuk ke dalam surga, hidupkan malam ini. Ya kah? Apa malam 5 tersebut? Lailatul Tarawiyah. Yang pertama, malam tarawiyah. Apabila itu tanggal 8 Zulhijjah. Itu malam tarawiyah Zulhijjah, tanggal 8 Zulhijjah. Yang kedua, Lailatul Arafah, malam Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, malam Lailatul Nahar, hari raya Idul Adha. Nah, dianjurkan kita menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah. Yang keempat, Lailatul Fitir, malam hari raya Idul Fitri. Yang kelima, Lailatul nisf min Sya'ban, malam nisfu Sa'ban. Barang siapa yang menghidupkan malam nisfu Sa'ban, wajib, pasti inya masuk ke dalam surga. Nah, jelas sudah ya Allah lah. Nah, jadi ya memang kalau orang beriman tuh kan ketujuh amaliyah. Karon orang nih di dalam hati ini ada keimanan di dalam hatinya, mendengar nangka ininya, wah, aku hendak masuk surga nah. Wah, aku hendak menghapus dosa yang pernah aku lakukan nah. Wah, aku hendak kabul hajat. Wah, aku hendak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman mendengar nangka ini tersentuh hatinya. Tapi kalau orang itu imannya cacat, ya kah? Atau imannya itu kosong melompong, mendengar peringatan atau sabda Nabi, ucapan Nabi seperti ini, kada tergerak hatinya untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan idza aradallahu bihi khairan fatahallahu abwabal khair, atau kama qala Nabi. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seseorang untuk mendapatkan kebajikan, kebaikan, keberuntungan, untung dunia, untung akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hatinya untuk melakukan kebaikan. Nah, apalagi ya kalau malam nisfu kita sudah nang kaya bubuhan wali, sudah kada nang kaya bubuhan wali. Mun bubuhan wali itu setiap saat, setiap detik beramal beribadah. Mun kita barang malam-malam yang mulia barang, ya kah? Bulan-bulan yang mulia barang, hari-hari yang mulia, yang jelas ini barang kita beramal beribadah. Makanya itu Sayyidina Ali, ya kah? Sidin malam nisfu Sa'ban yufarrik nafsuhu, memprioritaskan dirinya untuk memperbanyak amal ibadah. Nabi Muhammad malam nisfu Sa'ban sidin keluar rumah, bapak ziarah pemakaman baqi, beramal beribadah di sana, ya kah? Samalaman suntuk beramaliyah. Nah, itu Nabi Muhammad, para sahabat, para aulia wa sholihin yang jelas-jelas, ya kah, derajat atau martabat mereka, kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amun kita kada bisi tetal lagi, ya kah? Kada bisi tetal lagi. Nah, makanya di malam-malam nisfu Sa'ban tersebut kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghidupkan malam nisfu Sa'ban dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
wajabat lahul jannah, pasti wajib ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia masuk ke dalam surga. Nah, mudahan kita kawam mengamalkan, ya kan? Kawam menghidupkan malam-malam tersebut dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya ujar ulama nih menghidupkan malam tersebut bi sholatul isya fi jama'atin wal azam ala sholati subuh fi jama'atin. Ujar ulama nih sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, minimal kita menghidupkan malam nisfu Sa'ban tersebut dengan amal ibadah nih. Minimalnya apa jar Abdullah bin Abbas? Dengan mengerjakan sholat isya berjamaah lawan dengan mengerjakan sholat subuh berjamaah. Itu minimal benar. Minimal benar. Kadakawa misalnya semalaman suntuk ba'amaliyah, beribadah kepada Allah, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadakawa semalaman suntuk, ya setidaknya jangan meninggalkan sholat isya lawan sholat subuh berjamaah. Kebanyakan aja malam nisfu tuh isanya aja hibak, subuhnya hilang orangnya. Subuhnya di atas tilam. Subuhnya di atas tilam. Nah, ba'amaliyah jangan sampai pian ba'amaliyah lah, ba'amaliyah yang sunah digawi, yang wajib ditinggalkan jangan. Kalapahan membaca ba'amaliyah. Nah, saatnya subuhnya jam 10. Bakunut sedang jam 10. Padahal malam tadi membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subuhnya jam 10. Nah, jangan ya Allah. Jangan. Ya mun kawa itu malamnya kita gunakan segan beribadah samalaman suntuk subuh isya berjamaah. Kada kawa seumpamanya subuh isya berjamaah barang. Kada kawa misalnya samalaman suntuk nih. Mun kada makawa bilang sekali setahun bilang talalu benar. Ya kan? Kada kawa mun urang Sayyidina Ali nih, sidin setahun tuh 4 malam sidin dikhususkan, diprioritaskan 4 malam tersebut untuk memperbanyak amal ibadah. 4 malam sidin. Kita samalaman gini barang malam nisfu Sa'ban barang ibadah, ba'amaliyah. Ya kah? Menghidupkan malam-malamnya samalaman suntuk dengan amal ibadah kepada Allah. Cuma misalnya kadakawa, ini kan sunnah aja ya Allah. Misalnya kadakawa, ya setidaknya ujar Abdullah bin Abbas bi sholatil isya fi jama'atin wal azam ala sholati subuh fi jamaah. Dengan mengerjakan sholat isya berjamaah lawan sholat subuh berjamaah. Itu minimal benar. Minimal benar. Ya kah? Minimal benar. Kadakawa misalnya ya ini barang isya subuh berjamaah. Kalau misalnya ulun gue pengennya kadakawa bersama laman suntuk ba'amaliyah, kadakawa coba dahulu, jangan ditangguh kadakawa ya kan, dicoba dahulu. Pinanya ulun kadakawa membaca yang tasbih Nabi Yunus tah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 2375. Ganal banyak banget jumlahnya guru baca seadanya, kada berdosa juga, kada sampai 2000. Pindahnya kada kawa guru aja, sudah ulun tangguh, sudah kada kawa sudah aja. Nya macam-macam ya deh. Kalau orang ini imannya kurang, imannya tipis, imannya lemah, ini mendengar ini biasa aja. Masuk kanan, keluar kiri. Kada ada tersentuh imannya, hatinya kada tersentuh untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan 5 malam dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib inya masuk ke dalam surga. Pasti inya masuk ke dalam surga. Salah satu daripada 5 malam tersebut adalah malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban. Kemudian pulang itu dikatakan bahwasanya innallaha yattali', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hamba-hambanya di malam nisfu Sa'ban. Allah taala malam nisfu Sa'ban, malam Rabu ini memperhatikan kita. Jangan sampai pian diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pian mencongkong di warung. Jangan. Ujar Allah taala main ini kayak kada berdosa lagi. Nabi Muhammad tajam malam nisfu Sa'ban bajarak apa makaman baki ba'amal baibadah, ini malam nisfu Sa'ban di warung sedin atau melihat sinetron. Ya kan? Nah,
Ya, kada masalah jo pang ya kalau berjalanan kada masalah jo, cuma bawa tasbih. Nah, bawa tasbih nah la ilaha illa anta. Kalau pang nih mahaur-haur mata supaya kada goreng nah. Berjalanan bawa tasbih nah sambil ziarah misalnya. Ya kan? Nabi Muhammad kan bila malam nisfu Sa'ban sidin ziarahan. Nah, aku hendak menuruti Nabi Muhammad bajiarah juga. Nah, bajiarah malam nisfu Sa'ban biar satu tumat ala 5 menit. Qul huwallahu ahad. Ada juga tuh mutabaahnya lawan Nabi Muhammad. Malam nisfu Sa'ban nah ziarah makam Guru Zuhdi yang barak-barak aja. Ya kah? Habib Basiri ya kah? Nah, sambil mahaur mata tadi. Kalau ngantuk-ngantuk keluar bawa tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu maha pusakan yang 2375 tadi. Nah, jadi malam nisfu Sa'ban itu innallaha yattali'. Allah Subhanahu wa taala memandang kita, memperhatikan kita. Siapa yang beramal, siapa yang beribadah dapat rahmat, dapat berkah, dapat ampunan. Siapa yang meminta ampun dapat ampunan. Siapa yang meminta hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam nisfu Sa'ban tuh seolah Allah Subhanahu wa taala itu membukakan pintu rahmatnya sebesar-besarnya. Nah, siapa yang hendak masuk? Ya kah? Nah, memandang, mengitihi kita. Nah, jangan sampai kita di malam nisfu Sa'ban dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala kita lalai. Ya kah? Kita guring atau kita melakukan sesuatu yang sia-sia, apalagi melakukan dosa. Jangan sampai kita kalau kada kawala ba'amal beribadah di malam nisfu Sa'ban, jangan sampai kita melakukan dosa di malam nisfu Sa'ban. Nah, jadi di malam nisfu Sa'ban tidak anjurkan menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu disebutkan bahwasanya di malam nisfu Sa'ban Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seorang hamba itu sebanyak bulu kambing Bani Kalab. Di zaman Nabi Muhammad tuh ada peternak kambing dari keluarga Bani Kalab. Ya kan banyak Bani itu keluarga. Kalaunya dari Rasulullah itu kan Bani Hashim, keluarga Bani Hashim. Kalaunya Ahlul Bait atau Bani Hashim. Makanya Al-Bahashim. Bahashim itu baik keluarga Bani Hashim maksudnya. Keluarga Nabi Muhammad Bani Hashim. Bahashim, Al-Bahashim. Habib Basiri ya kalau Bahashim ya. Nah, keluarga Bani Hashim. Itu tuh keluarga Rasulullah. Rasulullah tuh Bani Hashim gelarnya. Keluarga Bani Hashim, keluarga Rasulullah. Ada kabilah lain namanya Bani Kalab. Bani Kalab ini terkenal dengan orang atau keluarga yang paling banyak mempunyai kambing. Seikung orang itu bisa ratusan bisin kambing. Ya kah? Bisa ratusan bisin kambing. Makanya terkenal dengan Bani Kalab. Bani Kalab ini banyak bisin kambing. Itu jar Nabi Muhammad di malam nisfu Sa'ban itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba-hambanya sebanyak bilangan bulu kambing Bani Hashim. Ya kah? Keluarga Bani Hashim. Kita seikung kambingnya banyak mana sudah bulunya kalau menghitung bulu kambing seikung kambing. Ada kalau menghitung banyak panar. Ini ada sakeluargaan Bani Kalab nih. Sakeluargaan Bani Kalab dikumpulkan kambing bubuhan itu ribuan loh. Setiap bulu kambing itu, nah itu jumlah bilangan orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sa'ban. Tapi pulang jar Nabi Muhammad, ada orang yang kadang mendapatkan ampunan di malam nisfu Sa'ban. Siapa? Yang pertama kahin, dukun kadang mendapatkan ampunan. Ya kah? Yang kedua sahir, tukang santet kadang mendapatkan ampunan. Tukang santet. Nah, yang ketiga musyahin, orang yang terdapat di dalam hatinya itu benci terhadap orang muslim, panas. Musyahin itu kan panas, benci, dendam. Nah, dendam kepada sesama muslim kada dapat ampunan. Biar terdapat yang 1000 kali nisfu Sa'ban kada dapat ampunan. Nah, kemudian yang berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Yang keempat mudminul khamar. Orang yang ketujuh minum minuman keras. Kayak pako. Minuman keras tuh. Minuman keras itu maksudnya sesuatu yang memabukkan ya kalau lah. Nah, itu kadang mendapatkan ampunan juga. Yang kelima akun liwalidaih, orang yang durhaka lawan kuitan kadang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum nisfu Sa'ban itu minta ampun lawan kuitan dahulu. Yang meninggal ziarahi.
Yang kejauhan kuburannya ya bisa dihadiahkan Fatihah, ya kah, atau ya batahlil kah di rumah saumpamanya sekeluargaan, atau nang kayak malam nisfu Sa'ban nih. Sebelum masuk malam nisfu Sa'ban. Nah, kemudian pulang di malam nisfu Sa'ban, selain kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dianjurkan untuk memperbanyak doa. Ujar Nabi Muhammad, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, khamsulayan la yuradu fihi du'a. Ada 5 malam yang kadang mungkin Allah Subhanahu wa taala tolak doa seseorang apabila kita berdoa. Apa 5 malam tersebut? Malam Jumat 1, malam pertama bulan Rajab 2, malam nisfu Sa'ban, nih malam Rabu yang akan datang 3, malam Lailatul Qadar 4, malam hari raya. 5 malam ini kalau nyepien berdoa, la yuraddu fihi doa kada bakal. La ini mun bahasa nahunya linap yilil jenis, ya kah, menafikan semua jenis. Kada mungkin la yuraddu fihi dakwah, kada mungkin Allah Subhanahu wa taala menolak doa kita apabila kita berdoa di salah satu 5 malam tersebut, ya kah, malam nisfu Sa'ban. Banyak ya kah, cuma waktunya habis sudah. Kasihan anak begawi, lawan pulang sebuting lagi. Di malam nisfu Sa'ban yang anak begawi ini ya Allah lah, karena kita ini kan mencari rezeki supaya rezekinya berkah, supaya rezeki itu ada terus nyaman, ya kah, kadang ngalih dicari. Itu dianjurkan malam nisfu Sa'ban mulai maghrib boleh sampai subuh, waktunya mulai maghrib sampai subuh, atau menulis inna hada la rizquna ma lahu min nafat. Itu ada dalam surah As-Sadd. Kada tahu ayat berapa, kada tahu ulun. Kada ingat, kayak ada menyatakan ayatnya juga. Pokoknya kalimat inna hada la rizquna ma lahu min nafat. Nah itu dianjurkan menulisnya itu di atas kertas sekali, jangan nulis malam nisfu Sa'ban. Buat dalam laci, ya kah? Insya Allah raja itu kadang ngalih, insya Allah sugih. Lu sudah sugih dulu guru aja, kada perlu gitu. Nah supaya berkah. Ini orang sugih belum tentu berkah ya, kalau mun sugih panggaringan bapak juga supaya berkah, ya kah, rajakinya. Tulis di malam nisfu Sa'ban kalimat inna hada la rizquna ma lahu min nafat dalam kertas salambar, hendak dalam laci. Nah itu aja, ya kah, amaliyah yang dibaca di malam nisfu Sa'ban. Oh juga doa yang bagus, doa kan amaliyah banyak, amaliyah itu banyak malam nisfu Sa'ban. Doa yang paling baik dibaca di malam nisfu Sa'ban adalah doa Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ulun gurui tahunya itu tasbih lain doa. Di sini tulisannya doa dalam kitab. Nah, ada mengarampot ulun. Nah, doa Nabi Yunus mana ya Allah. Nah, dianjurkan untuk membaca doa Nabi Yunus sebanyak 2375 di malam nisfu Sa'ban. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, ini yang paling penting kita baca. Adapun yang lain-lain itu tambahan aja. Yang penting ini terbaca. Yang lainnya kada terbaca, ya terbaca bagus lagi. Mau kada terbaca, yang penting ini terbaca. 2307-nya kan banyak. Ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ada salawat, ada subhanallah walhamdulillah. Banyak amaliyah yang dikerjakan di malam nisfu Sa'ban, banyak. Ya kah? Cuma setidaknya ini barang terbaca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ulama dianjurkan menganjurkan untuk membaca ini hati berpinta-pinta. Kan dianjurkan kan malam nisfu Sa'ban itu kita berpinta-pinta berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Meminta kepada Allah, ya Allah, ulun banyak dosa, ampuni dosa ulun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, ulun bisian hajat, kabulkan hajat ulun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya kan dalam hati itu kan lebih cepat daripada ya la ilaha illa anta dalam hati. Jadi untuk membaca hati berpinta-pinta. Laqad kana doa akhi Yunus ajiban awalu tahlil
awsatu tasbih wa akhiru iqra bidhammat. Nah, kita dianjurkan untuk membaca doa Nabi Yunus, awalnya itu tahlil, pertengahan itu tasbih, akhirnya itu adalah pengakuan dosa. La ilaha illa anta itu tahlil, subhanaka itu tasbih, inni kuntu minadh dhalimin ini pengakuan dosa. Inni kuntu minadh dhalimin, ya Allah, bahwasanya aku adalah orang yang zalim. Orang yang membaca doa ini di malam nisfu Sya'ban sebanyak 2375, takunu amanan fi dalikal am minal balaya wal auham, maka diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun itu daripada segala bentuk bala, musibah ataupun penyakit. Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah inayah kepada kita sekalian sehingga kita dapat menggunakan malam nisfu Sya'ban tersebut dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadinihi wa ala manawabihi salafuna salihun ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa balikna Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an birahmatika ya rahim ya rahman wa hfadna bil atham. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.